warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagustin dari 10 ADP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA, yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup. Pencemaran lingkungan hidup, zat energi atau komponen lain kedalaman lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelaut universal menurut peraturan pemerintah RI No. 20 tahun 1990 tentang pengendali pencemaran air. Air digolongkan menurut peruntukannya menjadi 4, yaitu golongan A, air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulunya. Golongan B, air yang dapat digunakan sebagai air baku, air minum. Golongan C, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Serta golongan D, air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkantoran, industri, pembangkit listrik, tenaga air. Pencemaran udara. Makhluk hidup dapat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang hidup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Klorofluorokarbon atau yang disebut CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC dan kulkas umumnya menggunakan CFC atau biasa disebut sebagai freon. Oksida nitrogen. Terdapat dua bentuk senyawa, yaitu nitrogen dioksida berwarna kecoklatan serta berbau tajam dan menyengat, sedangkan gas nitrogen monoksida tidak berwarna dan tidak berbau. Pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi pertanian semakin menurun. Dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit menular maupun tidak menular. Pencemaran tanah. Menyebabkan pencemaran tanah antara lain limbah padat dan limbah cair. Tingginya akumulasi dan bahaya dari polutan dapat berdampak pola kematian suatu organisme. Ledakan hama. Rentannya suatu spesies yang tercemar polutan dapat berdampak pada kematian, salah satunya kematian predator. Ketidakseimbangan lingkungan. Polutan yang mencemari suatu lingkungan hidup dapat berdampak pada berkurangnya jumlah populasi spesies terdampak, bahkan pada kematian. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan, mencegah kemasan global dan gangguan siklus materi, memastikan konservasi hutan, hujan tropis. Hal ini karena hutan diketahui sebagai sumber obat-obat dan nutrisi. Upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan 1. Memilihlah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak. Melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Melakukan reboisasi. Melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Di video saya barusan, sekian, terima kasih.